Selamat petang, selamat hari Sabat, dan selamat tahun baru kepada kita semua. Vespa ini adalah Vespa kita yang pertama untuk tahun ini. Jadi untuk memulakan kita punya Vespa pada petang ini, mari kita nyanyi beberapa buah lagu. Lagu yang pertama ialah Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Terima kasih karena sudah menyanyi bersama-sama untuk lagu kita yang kedua dan juga sebagai lagu pembuka kita. Mari kita nyanyi lagu Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty of radius heart, adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to
worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Terima kasih karena sudah menyanyi bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita teruskan dengan pelajaran kita yang pendek untuk VSP ini. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak atas tahun baru ini. Terima kasih atas tunjangan telah berikan kepada kami sepanjang 1 tahun yang lalu ya Bapak. Sementara kami mempersiapkan diri kami untuk Sabat yang akan datang ini, semoga Engkau terus memberkati kami dan melindungi kami sepanjang tahun yang baru ini Bapak. Semoga memberkati dan bicara kami sebentar nanti. Dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi selamat kami berdoa. Amin. Sebelum kita teruskan dengan pelajaran kita akan pendengarkan dahulu special song yang akan disampaikan oleh Saudari Bora.
Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Boro atas lagu yang begitu indah sekali. Dan dengan itu saya menjemput pembicara kita pada petang ini, Winda, untuk menyampaikan pelajaran. Happy Sabat dan selamat tahun baru bagi tahun 2021. Sebelum kita melangkah ke tahun baru, saya ingin bertanya. Soalan tipikal soalan yang kamu selalu dengar bila tahun baru. Apa azam baru kamu?
Tapi sebelum kamu jawab, saya mau tanya lagi soalan. Azam kamu yang tahun lalu sudah kena dilaksanakan-kah? Mari kita pikir sama-sama. Sebelum kita melangkah atau membuka lembaran baru untuk tahun 2021, saya ingin membawa kita semua menoleh ke belakang. Mari kita buka lembaran buku yang lama tahun 2020. Mari kita throwback sedikit. Tahun 2020 dia berlalu begitu saja tanpa kita sadari. Dan kalau kita lihat secara ringkasan kita punya kehidupan pada tahun 2020, kebanyakannya yang mengecewakan. Banyak plan yang kita buat, tapi adakah itu terlaksana? Ada plan yang mau pergi kawin, ada plan mau tunang, ada yang plan mau travel. Dan paling kecewa lagi bila kita tidak dapat balik di tempat kita masing-masing untuk bersama dengan keluarga kita. Itu bukan yang paling bikin kecewa. Ada lagi yang paling bikin kecewa tahun 2020. Ada yang sesetengah orang kehilangan pekerjaan dan ada yang menyakitkan hati bila kita kehilangan orang-orang yang kita sayang. Semua ini kita tahu jawaban dia, apapun dia. Kita stay at home, pun kita tahu apapun dia. Kita belajar buat panjaram, kita buat TikTok, semuanya kita tahu apapun dia. Semuanya berpunca dari COVID. Namun, pada hari ini, saya tidak akan mengulas COVID. Sebab biarpun sudah tahun 2021, COVID masih lagi sama-sama kita, kan? Jadi hari ini saya tidak akan bercakap mengenai COVID. Sebab kita semua expert sudah dalam kalau cakap pasal COVID. Hari ini saya akan bercakap tentang plan. What is plan? Plan ialah rancangan, dalam bahasa Melayu lah. Tapi apa itu rancangan? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, rancangan ialah sesuatu seperti aktiviti atau program yang telah dirancang terlebih dahulu, atau kata lain, mempunyai persiapan atau persediaan. Dalam hidup kita, saya pasti kita semua mempunyai rancangan dalam hidup kita. Tidak kiralah rancangan jangka masa panjang, rancangan jangka masa pendek, kedua-duanya tetap rancangan. Saya akui kalau rancang-merancang, saya bukan orangnya. Saya lebih kepada pembantu untuk menjayakan rancangan. Saya selalunya begitulah. Namun, bila saya cakap saya bukan seorang yang perancang, saya tidak bermakna saya tidak merancang dalam hidup saya. Saya merancang, sebab bila saya merancang, kalau saya rancang apa yang saya rancang tidak berjalan mengikut apa yang saya mau, saya akan kecewa. Sebab itu saya merancang. Saya masih merancang dalam hidup saya, tapi saya tidak akan ikut sepenuhnya rancangan dalam hidup. Apa yang rancangan yang saya sudah buat. Saya biasanya ikut arus kehidupan. Di mana arus membawa saya, ke sana saya pergi. Namun, sebagai seorang Kristen, bila kita mengikut arus kehidupan, kita harus kuat, dan kita harus mempunyai pendirian yang tetap, dan kita harus bijak memilih. Dan yang paling pasti ialah kita harus bersandar sepenuhnya pada Tuhan, agar arus kehidupan tidak membawa kita ke dalam sesuatu tempat yang akhirnya membinasakan diri kita. Jadi, bila kita merancang, kita harus menyerahkan rancangan kita kepada seseorang yang lebih pakar dalam sesi rancang-merancang. Mari kita berkenalan dengan dia. Siapa dia? Dalam Amsal 19 ayat 21,
banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Siapa master plan dalam hidup kita? Tuhan. Dialah perancang utama dalam kehidupan kita. Kita banyak yang kita rancang, tapi Tuhan yang akan approve setiap rancangan dalam hidup kita. Sebab Dia yang mengetahui apa yang kita perlukan dan apa yang terbaik dalam hidup kita. Dan dalam Yesaya 55 ayat 8 hingga 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan dan rancangan kita dalam hidup kita sangat-sangat jauh berbeza. Kita merancang mengikut apa yang kita lihat secara luaran, tetapi Tuhan, Dia melihat secara keseluruhan dalam membuat perancangan dalam hidup kita. Jadi macam mana lah tuh? Mau merancangkah atau tidak mau merancang? Saya tidak discourage kamu untuk merancang, tapi kita harus ingat, dalam setiap rancangan yang kita buat, kita harus utamakan Tuhan. Macam mana kita harus meminta pada pertolongan daripada Tuhan agar kita tahu macam mana kita boleh merancang dalam hidup kita. Dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Bila kita mau merancang sesuatu, pastikan kita berdoa pada Tuhan, sama adakah ini jalan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi, kadang-kadang, bila kita sudah meminta, kita sudah ikut semua yang Tuhan cakap, kita sudah pray, tapi akhirnya apa yang kita dapat? Kita tidak dapat apa yang kita mau. Semuanya berjalan tidak seperti yang kita ingini. Dan pada saat itu, kita akan start mempersoalkan Tuhan. Kenapa ini berlaku begini? Kenapa bukan macam ini? Begitu. Jangan kita menilai jawaban atau rancangan Tuhan dengan terlalu awal. Mungkin Tuhan Dia tidak terus-terus bagi kita apa yang kita mau atau apa yang kita rancang dalam hidup kita. Sebab Tuhan, Dia mengetahui kita punya siapa diri kita. Dia mengetahui kita punya kelemahan, kita punya kebaikan, kita punya kekuatan. Tuhan tahu semua itu. Sebab itu Tuhan tidak memberikan terus-terus tidak memberikan jawaban atau mengikut apa yang kita rancang. Sebab Tuhan, Dia bekerja bila Dia tahu waktunya kita sudah sedia untuk menerima rancangan dalam hidup Dia. Saya mau share saya punya pengalaman. Pada awal tahun 2020, saya ada merancang sesuatu. Saya sudah pray, saya sudah buat apa yang Tuhan suruh. Saya sudah minta pray dengan kawan-kawan saya, family saya sudah berpuasa. Dan bila saya kemukakan saya punya rancangan, apa yang saya dapat ialah no. Bila saya dapat jawaban, saya sangat-sangat kecewa. Saya mulai mempersoalkan di mana salah saya. Saya mulai meragukan dan dalam masa yang sama, saya mempersalahkan orang di sekeliling saya. Saya tidak dapat sebab begini-begini. Begitu. Saya menilai terlalu awal rancangan Tuhan dalam hidup saya. Namun, tanpa saya sadari, Tuhan sebenarnya Dia sedang membina dasar yang kuat, yang kukuh dalam hidup saya, agar saya dapat menyiapkan hati saya untuk rancangan yang seterusnya. Dan sebelum tahun 2020 berakhir, Tuhan, Dia akhirnya menjawab doa saya. Saya tidak cakap yang sebelum ini Dia tidak jawab doa saya. Dia jawab tapi Dia bilang tunggu dulu, Dia bilang. So, pada sebelum tahun 2020 berlalu, Tuhan Dia menjawab doa saya. Tuhan membuka peluang bagi saya untuk meneruskan rancangan dalam hidup saya, untuk meneruskan apa yang saya sudah rancang.
Dan saya sangat-sangat bersyukur untuk jawaban yang saya dapat. Saya juga sangat bersyukur karena Tuhan dia bagi jawaban pada saat sekarang. Kalau saja Tuhan jawab iya masa yang awal tahun, mungkin saya tidak bersiap, hati saya tidak kuat untuk berdepan dengan semua ini. Tapi sekarang saya sadar bahwa Tuhan rupanya dia bekerja dalam hidup saya agar saya dapat bersedia untuk menerima atau berhadapan dengan rancangan yang seterusnya dalam hidup saya. Dan pada saat saya mendapatkan rancangan yang saya mau, saya terus teringat sama ayat Alkitab yang saya suka, dan saya pasti kita semua suka nih ayat Alkitab. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan dengan penuh harapan. Jadi, bila kita merancang, mari kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita libatkan Tuhan dalam setiap rancangan dalam hidup kita. Bila kita merancang, kita tanya Tuhan, adakah ini rancangan yang atau jalan yang Tuhan mau dalam hidup kita? Dan jangan kita menilai terlalu awal untuk jawaban dalam setiap doa yang kita minta. Waktu Tuhan sangat indah pada waktunya. Dia menjawab menurut waktu dia, bukan waktu kita. Jadi oleh itu, mari kita terus berpegang pada Tuhan. Pada saat kita memulakan hidup kita di tahun 2021, pasti ada banyak cabaran yang akan kita hadapi. Dan saya pasti ada banyak plan yang kita mau buat, tapi kita tidak pasti sama ada rancangan itu akan terlaksana atau tidak. Tapi apa yang pasti, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menentukan jalan kita pada tahun 2021. Dan mari kita terus berpegang teguh pada Tuhan. Itu saja saya punya share pada hari ini. Thank you. Terima kasih Winda atas pelajaran yang begitu bermakna sebentar tadi. Dan sebagai lagu penutup kita, mari kita nyanyikan As the Deer bersama-sama. Yesterday plentiful, the waters on my soul long after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship
want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Sejemput Saudari Winda untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan karena telah menjaga kami sepanjang 6 hari yang lalu sehingga pada saat ini kami dapat menyiapkan hati kami untuk menyambut Sabat-Mu Bapa. Bapa, kami juga ingin mengucapkan syukur atas berkat dan kecukupan yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang 6 hari yang lalu Bapa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi. Biarlah itu dapat menguatkan kami, dapat menguatkan iman kami agar kami tidak terus jatuh, agar kami terus berpegang pada Engkau dan terus bersandar pada janji Engkau. Bantu kami Bapa agar kami tidak menilai rancangan-rancangan-Mu dalam hidup kami. Bantu kami Bapa untuk terus percaya pada Engkau Bapa. Bapa, pada saat ini kami ingin sekali lagi mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir menyertai kami di mana saja pun kami berada pada saat ini. Biarlah kiranya malaikat Bapa juga menyertai keluarga kami di mana saja mereka berada, agar kami semua dalam keadaan selamat dan sentiasa berpegang pada Engkau. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami, agar apa yang kami perbuat atau setiap dosa yang kami perbuat tidak akan menghalang kami untuk menerima berkat dari Engkau Bapa. Bapa, pada saat ini banyak lagi permintaan doa kami, tapi kami percaya Bapa, Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa karena sudah mendengar dan jawab doa ini. Semua ini saya minta dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.